Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa qurratul a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, yang mulia Bapak Ali Herdianto selaku proyek manajer PT Pama Persada, yang mulia Bapak Haji Suwardi dan Bapak Yoni Nur Hidayat selaku deputi proyek manajer PT Pama Persada di Depo. Yang mulia, ini sahabat kami, teman seperjuangan, Ustaz Amal Sukufi selaku imam masjid, juga bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik, mas-mas, seiman seagama yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur dimanapun berada. Jangan sampai kita bersyukur, karena orang yang syukur ini berarti orang yang mau ditambah nikmatnya Allah. Mau gak? Mau. Ini jelas dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh-sungguh, la in syakartum, sungguh apabila kamu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Jelas nikmat Allah ini kita bisa begitu mau enggak? Enggak akan bisa begitu. Wa in ta'udzu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kamu hitung nikmat Allah, jelas kamu enggak akan bisa hitung. Karena ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat yang terbesar adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam, betul. Dan juga nikmat kesehatan, karena kesehatan ini mahal harganya.
peristiwa Isra wal Mi'raj adalah merupakan peristiwa yang paling istimewa, peristiwa yang sangat-sangat langka. Jadi cuma gak langka, sangat-sangat langka. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini tidak semua orang yang dipanggil oleh Allah, diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah ini cuma Nabi Muhammad, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Apakah ada yang diisra mi'rajkan oleh Allah? Enggak ada. Ini cuma Nabi Allah Muhammad, Nabi kita, yang kita yakini setelah beliau ini enggak ada nabi lain. Benar? Enggak ada nabi lain. Kalau seandainya terus ada muncul di Kalimantan Timur ini, ada ngaku-ngaku jadi nabi, ngaku-ngaku jadi rasul, cantik lagi, mau nggak jadi pengikutnya? Benar? Cantik loh ini. Benar nggak mau? Alhamdulillah, ternyata keyakinan antum ini kuat. Walaupun itu ada perempuan cantik ngaku jadi rasul, ngaku jadi nabi, gak pingin jadi pengikutnya. Benar? Kalau ditarik jadi suami gimana? Pak pikir-pikir ya. Kalau itu sesat ya mau, iya kan? Kalau tobat silakan, nggak apa-apa. Cantik kok, iya. Peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana ayatnya itu dimulai kalimat tasbih, Subhanallazi, Maha Suci Zat. Di mana kalau kata tasbih ini berarti itu ada peristiwa yang menakjubkan, betul? Yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia, apalagi pikirannya orang kafir. Gak nyambung sama sekali. Walaupun itu kita ceritakan dengan berbagai macam versi,
Masjidil Aqsa ini melalui beberapa negara. Ada Yaman, ada Lebanon. Panjang sekali perjalanan beribu-ribu kilo. Naik kuda siang malam diperkirakan nyampe Masjidil Aqsa. Ini memakan waktu 1 bulan penuh siang malam. Kalau udah naik kota berapa itu waktunya? Tambah 10 hari lagi berapa? 40 hari siang malam. Belum lagi Nabi ini diarahkan dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama, dari langit pertama menuju langit kedua, dan seterusnya sampai langit ke-7. Dan dari langit ke-7 tidak diam di situ. Nabi dinaikkan lagi, dimi'rajkan sampai tempat yang paling tinggi yang dinamakan Arsy. Apa?
pergerakan sholat dari mulai takbiratul ihram, rukuk, sujud dan sebagainya. Akhirnya setelah itu Nabi diajak masuk ke Masjidil Aqsa, dan di situ penuh dengan orang yang bagus-bagus, punya cahaya wajahnya, walaupun hitam itu kalau bercahaya bagus bersinar, ya kan? Insya Allah kalau orang ahli sholat punya cahaya. Darinya itu ada min asari sujud. Tapi jangan sampai ini supaya orang pada tahu kalau kita di sujud, akhirnya dagingnya ini digosok-gosok di karpet supaya hitam. Maaf ini kalau ada yang hitam dagingnya, ya. Banyak orang yang sholatnya sampai ratusan rakaat dagingnya kayak hitam kok. Yang paling penting asal sujud nanti itu di hadapan Allah berdiri jari. Bener gak? Gak usah bilang saya tadi sholat, gak usah bilang. Orang itu sudah tahu Allah kalau orang itu sholat. Alhamdulillah itu masuk di Masjidil Aqsa. Nabi tanya pada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Kata Nabi, "Wahai Jibril, itu siapa? Pokoknya orang ngumpul di masjid." Katanya, kata Jibril, "Haulaul anbiya wal mursalin." Inilah para nabi, para rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Katanya, pada ngumpul di situ. Akhirnya Nabi dituntun oleh malaikat Jibril menuju ke mihrab, menjadi imam para nabi, para rasul. Dan inilah Nabi dijuluki Imamul Anbiya wal Mursalin. Alhamdulillah setelah sholat di situ, akhirnya Nabi meneruskan perjalanan di mihrab. Tadi akhirnya begitu Nabi ini dibelokkan sampai nyampe di tempat yang paling tinggi yang saya katakan tadi, Sidratul Muntaha. Ini akhirnya Nabi ini secara wujudiah, secara rohaniah, ini ternyata Nabi itu menyatu dengan yang lain, atau dalam bahasa kita bertauhid, menyatukan diri. Begitu menyatu, karena Nabi juga tahu siapa yang meliputi seluruh makhluk, seluruh alam semestinya ini. Siapa? Allah Rabbi secara zatiah. Sehingga pertemuan Nabi itu bisa disebut wujudiyah, bertemu dengan zatiah, yaitu zatnya Allah. Akhirnya Nabi berterus salam kepada Allah, karena Nabi bertemu zat yang maha agung. Jadi Nabi menyapa Allah, berterus salam kepada Allah. Bagaimana salam Nabi? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini? Bagaimana bersalam Nabi kepada Allah? Sebetulnya apa lah ini? Mungkin nggak tahu. Ini rupanya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Ini kata Nabi, kesejahteraan atau keselamatan, keberkahan, seluruh keberkahan, seluruh rahmat agung, seluruh kebaikan thayyibah itu lillahi, semata-mata hanya milik Allah. Inilah bersalam Nabi kepada Allah. Akhirnya Allah menjawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah." Ini jawaban dari Allah. Salam dan rahmat dari Allah yang begitu agung. Alaika, kata Allah, atas kalian wahai Muhammad, atas kamu wahai Muhammad, ayyuhan nabi, wahai nabi, kata Allah. Tapi Nabi menjawab, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin." Ternyata Nabi ini kaya berkata demikian pada Allah, "Wahai Allah, salam dan rahmat yang begitu agung jangan engkau khususkan pada aku saja, pada kami, para rasul yang lain, pada kami, para nabi yang lain, pada
tahiyat ini akhirnya jadi rukun sholat bangsa kaum. Maka orang sholat gak baca tahiyat sah apa enggak sholatnya? Gak sah. Makanya ini ya, at-tahiyat ini saya itu punya keluarga di Surabaya. Dulu almarhum Gaya Hamzah itu muridnya banyak. Beliau adalah seorang ulama besar di Surabaya. Kalau dia terima santri itu mesti wajib dikasih pelajaran sholat dulu, termasuk KTK dan tahiyatnya benar. Walaupun itu seorang ustaz, seorang kiai, kalau mengaji di situ, mondok di situ, harus wajib dikasih pelajaran bab sholat. Pernah di sholatnya dipasmehkan pada ustaz. Ini yang umum, ini biasanya sholat itu kakak sedekah derek sengah. Ini biasanya nggak usah nggak pernah pakai di tasmehkan pada ulama, pada kiai. Ya benar. Pokoknya sholat. Padahal sholat ini sangat penting. Perlu itu. Ya. Jadi tahiyat ini menjadi salah satu rukun daripada sholat. Akhirnya setelah itu inilah peristiwa yang sangat menegangkan, peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu yang pada waktu itu oleh baginda Nabi. Kenapa aku dipanggil oleh Allah yang Maha Agung, yang Maha segala-galanya? Inilah peristiwa yang paling istimewa, yaitu Nabi menerima perintah sholat. Nabi menerima perintah sholat. Ini ayatnya ada dalam Quran. Apa, Mas? Ayatnya apa ini? Apa? Gak ada yang tahu. Padahal ini adalah ayat Allah yang turun di langit. Ayat Allah yang istimewa sekali. Ini adalah perintah sholat. Setelah Allah salam Nabi kepada Allah menjawab salamnya Nabi. Akhirnya Allah perintahkan pakai ayat yang tanpa lantaran. Waktu Allah tanpa lantaran siapapun. Karena apa? Saking pentingnya sholat. Sholat ini disampaikan Allah ke tempat yang paling tinggi, di mana itu tidak ada dosa, tidak ada maksiat. Benar. Tempat yang paling suci di sana. Ya. Karena sholat ini, masalah sholatnya adalah ibadah yang paling tinggi, paling suci. Tapi nggak pada orang itu nggak pada memperhatikan sholat. Ya enggak, disuruh sholat saja, waktu tulisnya nggak baik. Ya. Akhirnya inilah Nabi menerima ayat Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Di dalam surat Al-Qamar. Setelah pertemuan dari kepada Allah meyakinkan Nabi, Innani sesungguhnya aku kata Allah. Allah. So Nabi supaya yakin kalau Nabi memang betul-betul ketemu Allah, gak mimpi, gak melindur, memang betul-betul ketemu Allah. Maka Allah bilang Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wujud, tidak ada Tuhan yang patut disembah dimanapun. Benar. Kata Allah, illa ana, kecuali aku Allah. Kemudian perintah pertama, fa'budni, ibadahlah kamu, nyembahlah kamu. Kata sahabat Anas, fa'budni ini ditafsiri ayat apa ini? Taatlah kamu, nurutlah kamu padaku. Ini kata sahabat Anas. Wa aqimis sholat, tegakkanlah sholat li dzikri,
Iya betul. Terusannya ayat itu li zikri artinya untuk mengingat. Nah, jangan sholat untuk ingat, tapi sholat untuk mengingat. Nah, ini supaya paham. Ini bapak-bapak, saudara sekalian, saya tanya, Nabi ini kira-kira cerdas nggak? Cerdas. Cerdas. Nabi ini punya sifat takonan nggak? Ya. Nabi ini IQ-nya di atas rata-rata manusia sejagat nggak? Ya. Ini Nabi Muhammad, ini orang yang paling cerdas. Walaupun beliau ini terkenal Nabi Ummi. Dulu itu kenapa Nabi kok dijuluki Nabi Ummi? Karena Nabi ini nggak bisa baca tulis, karena nggak pernah sekolah, Nabi ini nggak punya guru. Walaupun beliau ini nggak bisa baca tulis seperti bangsa umumnya, tapi Nabi ini orang yang cerdas, yang memiliki hati yang tinggi. Ini Nabi Muhammad. Ada yang mengalahkan kecerdasan Nabi di sini? Tidak ada. Saya yakin tidak ada. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini seorang yang cerdas. Maka Nabi ini, katanya Nabi ini punya akhlak yang karimah enggak? Punya. Punya akhlak enggak? Ini Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak yang akhir-akhir ini, akhlak ini krisis di daerah kita, di negara kita. Anak muda-muda pada nggak punya sopan santun itu banyak, ya enggak? Bahkan itu balikannya juga yang sepuh-sepuh nggak pernah menyayang kepada yang gawat, benar. Jadi yang gawat ini juga begitu, nggak ada memuliakan yang sepuh. Inilah tandanya kalau itu krisis akhlak. Maka Nabi ini sampai dahulu itu 5 kali saya diutus karena untuk dandani, untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang bejat-bejat dari Nabi di dunia. Saking bagusnya Nabi akhlaknya, ini sampai Allah dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azimin. Sesungguhnya engkau Muhammad di atas budi pekerti yang agung. Kenapa saya tanya masalah akhlaknya Nabi? Kenapa saya tanya Nabi ini cerdas? Karena ini terkaitan dengan perintah aqimis sholat. Allah diperintah dahulu kepada Nabi, wa aqimis sholat dzikri. Ini Nabi nggak pakai tanya dulu kepada Allah. Ya Allah, saya nggak paham berapa waktu yang saya perintahkan sholat ini, nggak pakai begitu. Waktu apa saja, bagaimana caranya, nggak usah, nggak pakai. Nggak ada di Qurannya juga ada secara rinci. Nabi langsung paham berapa waktu isinya, bagaimana caranya melakukan sholat secara berdiriah, secara batiniah. Ini langsung Nabi paham. Mungkin kita ini kalau kita tahu apa sholat, tinggalin sholat panah. Iya enggak? Tapi Nabi kan itu orang yang paham cerdas. Akhirnya Nabi begitu menerima ayat itu, langsung Nabi turun ke bumi. Ini maaf, sebab ini banyak ulama yang beda. Katanya ini banyak ulama-ulama ngaji itu masalah Isra Mi'raj. Begitu menerima aqimis sholat ini, kemudian turun lagi Sabtu, turun lagi Sabtu. Di situ ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Muhammad ditanya oleh Nabi Musa, "Wahai Muhammad, kamu tadi bertemu dengan Allah, diperintah apa?" Saya
Nabi pulang lagi, kembali lagi. Kalau bahasa Jawanya itu sudah pulang, sudah pamitan pulang, kok kembali lagi, itu namanya orang bibis gitu ya. Ditanya yang jawab, kembali lagi. Ditanya Allah, wahai Muhammad, kenapa kamu kembali? Wah, saya bertemu dengan Nabi Musa, ya Allah. Saya ditanya, kamu dikasih apa oleh Allah, diperintahkan apa? Sholat 50 waktu, gak jawab. Katanya saya dikirimi harus apa? Harus kembali untuk minta kurangi. Oh iya, kalau begitu saya kurangi 5 waktu. Subhanallah, turun lagi. Bertemu Nabi Musa, masih disuruh lagi kembali. Dan Nabi Muhammad pulang pergi ini sampai dari 10 kali. Dan inilah keadaannya itu, dia itu nggak tahu 50 waktu itu waktu apa saja, kesatannya nggak tahu. Ada yang pada tahu 50 waktu itu waktu apa saja. Makanya ngaji pintar. Jadi yang benar itu Nabi sudah paham, tak pakai ketemu Nabi Musa, diam itu rahasia. Iya kan? Langsung Nabi turun menyampaikan kepada umat ayat tadi dan menyampaikan isi daripada akhir sholat. Berapa isinya? Sholawatul fungsi, bukan sholawatul fungsin. Jadi sholawatul fungsi dan fungsi beda. Kalau fungsi itu 50, kalau fungsi itu cuma 5. Dan dijelaskan bahwa lima waktu itu yaitu dari mulai asar, maghrib, isya, subuh, dan zuhur. Kenapa saya mulai waktu asar? Karena waktu asar itu adalah sholat wusta, sholat yang berada di tengah-tengah. Tengah-tengah ada pergantian siang dan malam. Jadi maghrib sama isya itu malam, subuh sama zuhur itu siang. Nah inilah, maka pertengahan dari keduanya adalah sholat asar, disebut sholat wusta. Jadi nanti ini diperintah sholat oleh Allah 5 waktu dan gak pakai ditawar seperti tadi, gak pakai ditawar. Makanya sholat ini gak boleh ditawar-tawar bagi umatnya, bagi Nabi. Umat dimanapun gak boleh tawar sholat. Kalau sudah masuk Islam, sudah beragamakan Islam, ini harus sholat. Kalau ada kiai atau ustaz diminta pendapat Pak Ustaz, saya ini gak bisa menjalankan sholat 5 waktu. Saya ini bisanya cuma menjalankan sholat kalau maghrib saja dan isya. Tapi kalau subuh ini saya kebablasan, kalau zuhur saya kerja, kalau asar baru pulang. Umpamanya, ini kan sholatnya pakai ditawar. Kalau beliau ini bilang ya sudah apa-apa, namanya dia itu Ustaz benar, benar. Jadi sholat nggak boleh ditawar, siapapun orangnya. Dan ibarat walaupun itu pimpinan anak buah
Alhamdulillah. Nabi mengatakan as-sholatu firqatun bainal mu'mini wal kufri. Salat ini merupakan pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Maka kalau orang kafir saya yakin tidak akan rukuk dan sujud, apalagi sholat seperti kita. Yakin? Nggak ada orang kafir sholat. Enten? Boten. Jadi orang kafir nggak ada yang sholat, rukuk sujud nggak. Makanya kalau beda antara orang mukmin dan orang kafir, sholat. Kalau nggak sholat berarti injil ya kan? Ini. Di samping itu Nabi juga dawuh as-sholatu ummul ibadah. Sholat ini merupakan induknya ibadah. Mboke ibadah, babonane ibadah, nama ibadah ini sholat. Maka saya buktikan kalau sholat ini merupakan induk ibadah, maka rahasianya sholat ini semuanya ada dalam sholat. Syahadat yang menjadi pintu gerbang kita Islam ini ada dalam sholat. Orang sholat gak pakai syahadat, salah gak? Makanya sholat itu ada syahadatnya. Pakai kita ini, apa itu? Tangan kita, jari kita, dari telunjuk kita angkat sebagai tanda kalau Allah ini maha satu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini jangan pakai diputar-putar. Kenapa kalau sholat itu pakai asyhadu alla ilaha illallah? Kemudian ada lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iri katanya. Ya. Itu subhanallah. Sholat itu ada kaifiahnya, maka perlu ditanya. Kaifa sholatikum, bagaimana sholat kamu, benar apa enggak? Kalau kita orang yang cerdas, jangan sholat hanya ruku geda. Gak bisa jaga pokok jadi sehingga benar. Sholatnya harus ilmu yang benar, ya. Kemudian setelah syahadat di situ ada zakat. Zakatnya ada dalam sholat. Artinya zakat itu membersihkan. Membersihkan apa? Harta benda, membersihkan diri. Itu namanya zakat. Bahkan dalam sholat ini berzakat total. Kalau ente mau sholat menghadap kiblat, begitu Allahu Akbar, sudah nggak ingat yang namanya anak istri. Walaupun itu kemandanannya, Bismillah, ini saya serahkan kepada Allah, istri saya tercantik di atas saya. Betul? Nggak ada istrinya cantik ke bawah sholat. Benar? Banyak. Dizakatkan dulu istrinya pada Allah. Anaknya dizakatkan dulu, diserahkan pada Allah. Bahkan hartanya pun juga demikian. Allahu Akbar. Saya punya mobil bagus, saya punya rumah bagus, saya punya sawah ladang bagus. Tinggal di bawah dalam sholat. Siapa nggak yang sholat? Ini semuanya ini diserahkan pada Allah, dizakatkan kepada Allah, sehingga yang ada ini bersih tanpa dunia seisinya, yang ada cuma dirinya dengan Allah. Inilah yang namanya zakat total. Semuanya dizakatkan, dititipkan kepada Allah. Nggak ada yang dibawa seperti imam. Allahu Akbar. Ya Allah, saya datang di bawah semua musyawarahnya Allah apa? Dari depan sampai belakang, dari ujung sana sampai ujung sana. Wah, ini imam itu. Jadi semuanya bersih, zakatkan kepada Allah. Jadi zakat itu rahasianya zakat ada dalam sholat. Haji ini juga
Iya enggak? Kalau ada orang haji nggak nyampe Mekah, nggak nyampe Ka'bah, itu kalau bahasa Jawanya haji lilan. Apa haji lilan? Balik jalan. Belum nyampe kembali. Ini namanya kalau bahasa Jawa itu lilan, balik kok jalan. Kok ada orang haji kalau dari sana dari Malang kok pergi ke Jember, kemudian pulang-pulang pakai aku kopi aku pakai sorban, Pak saya ini sebagai hajinya di mana di Jember? Subhanallah, kalau Bapak di sini Pak, saya pergi haji ke Samarinda sana. Itu dari Samarinda pulang, Pak saya sudah berhaji pakai kartu kopi aku sama sorban. Kita dijuluki apa? Iya betul. Orang sholat kembali, nggak boleh sholat takbir dulu kalau belum menemukan syarrul masjidil haram. Kalau belum menemukan arah Ka'bah, arah kiblat, belum melakukan sholat. Kalau sudah tahu mana arah Ka'bah, mana syarrul masjidil haram, barulah takbir Allahu Akbar. Betul. Jadi rupanya rahasianya haji ada dalam sholat. Hanya kita jarak jauh berapa mil sini Mekah. Kalau orang haji dekat kita sholat di bawah Ka'bah, benar. Tapi kita sholat jauh jaraknya bermil-mil dari sini. Tapi jarak jauh maupun dekat insya Allah pada hakikatnya sama. Kita punya Ka'bah itu berarah kiblat yang sama, satu arah ada kiblat. Inilah inti daripada haji. Bahkan intinya haji waktu bil arafah, waktu di arafah ini pun ada dalam sholat. Orang sholat itu harus berdiam diri. Orang sholat kalau normal, kalau bukan sholat khauf atau sholat safar, ini nggak boleh ginjal-ginjal atau kita jalan-jalan atau kita melangkah ke sana kemari, nggak boleh. Jadi sholatnya harus diam rukuk. Makanya ini rukuk itu ada dalam sholat. Ternyata di dalam sholat ada qiraatul Quran, ada tasbih dan lain sebagainya. Ini dalam sholat. Bahkan lengkap beserta doanya sekalian. Cukup bagi kehidupan kita, pernikahan kita. Maka kalau ingin nggak usah kita doa macam-macam. Macam-macam doa yang dibaca sampai satu kabar. Wes mehe, apa kita tahu orang ini mau banyak bener mintanya apa ini yang dijabarkan tapi subhanallah cukup. Makanya di dalam Quran wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohonlah pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan Sholat. di situ ada doanya itu ada di situ, ada baca doa yang namanya Fatihah. Ente paham dengan doa pada kurus usaha, ada Fatihah apa Bismillah tolong paham, ada yang kenal begitu juga, nggak ada. Asma-asma doa macam-macam, ini dikalahkan dengan baca doa yang namanya suratul Fatihah. Fatihah ini adalah merupakan kepala dalam sholat. Kalau ente sholat nggak pakai Fatihah, sholatnya nggak sah. Jadi Fatihah ini cukup bikin doa. Ini namanya baca doa. Fatihah yang benar, insya Allah itu seluruh doa dijaga ini ada di situ. Bisa diterima nih. Bahkan di situ kalau kita duduk kita berdoa, Rabbil firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an, macam 8 doa. Insya Allah kalau punya utang banyak pun di situ ada baca bunyi, ya Allah utang-utang saya saudillah, tambelillah, bayarlah, ini baca bunyi. Alhamdulillah, tapi mungkin utangnya apa? Sholat saya berjamaah lima waktu,
khawatir. Makanya dari Ustaz sebelum imam sholat sudah disuruh kita lurus, kita rapat. Ini sudah menunjukkan soal jamaah kita. Oh, jamaah di sini masjid apa ini? Al-Kafi. Masjid Al-Kafi, semuanya pada lurus, soalnya rapat lagi, bagus-bagus, orangnya ganteng-ganteng, energi semua, mari terima oleh Allah. Amin. Makanya jangan sampai kita malas-malas berjamaah. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi rahasia seluruh ibadah ada dalam sholat. Ya. Kemudian kata Nabi lagi, kalau ente ini hidupnya dijaga, jadi orang yang soleh, jadi orang yang mutakin, jadi orang yang bagus, kerjakan sholat yang benar. Sebab apa? Di Quran itu dijelaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Insyaallah ini sholat ini bisa menjaga penjagaan diri yang paling bagus. Kita nggak mungkin kalau kita sholat kita betul-betul benar, kita tegakkan sholat, kita yang selalu suka menegakkan sholat ini berbuat maksiat, berbuat dosa, maksiat apa maksiat, maksiat apa maksiat. Subhanallah. Insya Allah kalau sholatnya benar, ini sholat dari menjaga diri dari perbuatan keji dan munkar dan kejelekan-kejelekan yang lain. Insya Allah jadi orang ini kualitas dunia, kualitas akhirat, kualitas indah, kualitas indah. Kalau orang itu menjalankan sholat dengan benar, percaya nggak nih? Pada nggak percaya. Kalau nggak percaya bagus, ente buktikan. Baik, tangan-tangan yang saya hidup, ya. Nanti kalau ini nggak benar, ini boleh datang ke saya di malam bersilaturahmi, ya kan? Ya, wah, seperti yang kemarin datang di Masjid Al-Kafi kayak orang jual jamu. Sholat sudah lakukan, saya lakukan dengan benar, tapi dalam saya ini masih jelek, masih senang maksiat. Saya bilang, nggak apa-apa kan? Nanti kalau begitu saya sholatnya saya benerin. Malah saya kasih ilmu dohkan batinnya sholat, bagaimana batinnya sholat. Karena sholat itu ada dohir, ada batin. Dohirnya itu saya sholat, batinnya itu hakikat sholat. Yang pada nggak ngerti. Pokoknya yang sekarang ini saya sholat aja dilakoni dengan benar. Kalau ingin sempurna, mari sana, nggak apa-apa. Ya bisa kita sampaikan secara umum. Ya. Kemudian saking pentingnya sholat, nanti kita tatkala kita di akhirat ketemu Al-Qadir Jari, penguasa yang agung, penguasa pemutus seluruh perkara. Kita begitu menghadap, langsung pertama kali yang ditanya oleh Allah bukan anak istri kita, bukan pembantu kita, bukan anak buah kita, bukan tentang tanggung jawab kita secara materi. Kita ditanyakan masalah pangkat dan kedudukan serta jabatan kita serta pengaruh kita. Tidak ditanya. Yang ditanya oleh Allah sholat. Sholatnya yang ditanya. Kata baginda Nabi, awal ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-sholat. Idza sholata sholata salihu amali wa idza fasada salihu amali. Pertama kali bagi seorang hamba dihisab di hari kiamat kelak adalah sholat. Ketika sholatnya ini bagus, tidak disembronokan,
menipu Allah nggak bisa. Lesan dikunci yang biasanya bohong, tangan berbicara artinya apa? Perbuatan berbicara. Kalau orang itu ahli sholat, tubuhnya bersinar laksana bulan purnama. Bagus sekali, walaupun sekarang di dunia gelap hitam, kulitnya gak ganteng, tapi nanti kalau sholat, ahli sholat jadi bagus-bagus, jadi ganteng-ganteng, penghuni surga semuanya. Amin. Jadi bagus-bagus, begitu menghadap kepada Allah, oh kamu lolos, sholat kamu bagus, gak pakai ditanya yang macam-macam. Bahkan sampai orang tadi pikir-pikir gimana ya, Allah ini apakah lupa ya? Saya belum pernah berbuat maksiat, kayak Allah ini lupa ya, saya pernah berbuat jahat. Antara sholatnya, kejahatannya dilupakan ya Allah, kejelekannya keseluruhan penuh dilupakan ya Allah. Walaupun Allah ini gak lupa, kayak dilupakan gitu. Kamu gak lupa loh, kamu gak bingung. Tapi karena dilupakan, jadi orang itu langsung lolos masuk surga lantaran sholatnya bagus. Tapi begitu dihisab, sholatnya disembronokan, sholatnya pakai logam-logam, banyak bukannya padahal Allah gak membuka sholat. Ya, akhirnya ini hisabnya ini jadi panjang sekali. Gak ada panjang, oh panjang sekali. Jadi yang asalnya ini yang mestinya gak ditanya oleh Allah jadi ditanya. Perkara kecil-kecil ini jadi ditanya oleh Allah. Orang lain pada masuk surga, dirinya tertahan masih ditanya tentang sholatnya, tentang yang macam-macam. Akhirnya pada ujung-ujungnya dia penghuni neraka. Na'udzubillah min inilah sholat. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, ini saya sampaikan masalah sholat ini berdasarkan Quran dan hadis. Bagaimana pendapat para ulama? Ini ada Syekh Muhammad bin Muhammad yang dikenal dengan Syekh Hujjatul Islam Imam Ghazali di dalam kitab Ihya'nya Ulumuddin juz 1 halaman 192 bab asrul sholat wa muhimmatuha. Jadi bab rahasianya sholat dan perkara yang penting-penting di dalam sholat. Ini diceritakan oleh Syekh Hujjatul Islam Imam Ghazali. Kata beliau, as-sholatu fa inna sholata amaluddin wa shaumul yamin wa rasul qurba wa qurratul ta'at. Ini kata Imam Ghazali. Maka sesungguhnya sholat itu amaluddin, tiangnya agama. Ini rupanya Imam Ghazali mengambil daripada dawuhnya Rasulullah, as-sholatu amaluddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Sholat ini merupakan tiangnya agama, maka apabila sholat ini diabaikan, dirobohkan, maka berarti mengabaikan sholat, merobohkan agama. Kalau ditegakkan berarti menegakkan agama. Kalau dirobohkan berarti merobohkan agama. Ini sholat. Di samping itu kata Imam Ghazali, sholat ini merupakan hisomul yakin, penjaga keyakinan. Keyakinan ini bisa turun, bisa naik. Bahkan kadang-kadang kita kumpul diiming-imingi supermi, kita dikasih harapan yang tidak pasti, kita mau dibikin maju, umpamanya keyakinan kita sudah jatuh jendong. Nah, ini pikir papanannya cantik, punya mobil bagus, dikasih rumah, dikasih fasilitas. Waduh, ini walaupun nama saya Nur Hadi, wah, tak tahu saja
Islam wa rasul qurban. Salat ini menjadi pokok seorang hamba bisa mendekatkan diri dengan Allah. Jadi salat ini merupakan pokok yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah. Maka kalau kita ini dekat dengan Allah, kira-kira enak enggak? Kita dekat sama kiai, sama ustaz, nikmatnya bukan main, apalagi Allah. Secara duniawi materi kita dekat dengan pimpinan, dengan juragan, enak enggak? Nah, kata Allah, ana kanzun fakir, aku adalah gudang segala-galanya. Kalau kita dekat dengan orang yang memiliki gudang segala-galanya, harta benda ada, pangkat kedudukan ada, keselamatan hakiki, kebahagiaan hakiki, semuanya ada di sini. Betul. Dan insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, semuanya bisa kita miliki. Allahumma lakukan sholat dengan benar, insya Allah kita bisa dekat dengan Allah. Ya, apalagi sholatnya ini 5 waktu berjamaah, sholat sunnah kita amalkan. Ya, sholat tahajud ini adalah mendekati wajib. Kalau malam bangun jangan cuma kencing, berjolek. Sholat berwudu, sholat sunnah, sholat tahajud. Walaupun itu cuma 2 rakaat, sholatlah tahajud setiap malam. Insya Allah, apalagi kita sambil berzikir, insya Allah nikmat. Malam-malam orang pada tidur, kita sholat, kemudian berzikir sambil meneteskan air mata, dosa kita diampuni oleh Allah, kita mohon ampun, kita mohon segala macam permintaan pada Allah, insya Allah ijabah. Allahumma. Kemudian yang terakhir, sholat adalah merupakan suratul Quran, kata Imam Ghazali. Cemerlangnya Quran. Jadi orang sholat ini, insya Allah, kalau orang sudah melakukan sholat dengan benar, orang kafir, Nasrani sama Yahudi tidak akan berani bohong. Kalau mereka berani bohong karena kita memperlukan sholat atau mengabaikan sholat, jadi diketi, akhirnya dikasih anak yang dikasih seperti tadi. Nah ini kalau kita nggak sholat. Tapi kalau sholat, insya Allah, terus nggak usah kita pasang banner, nggak usah kita pakai sponsor, nggak usah pakai apa, insya Allah cahaya kita bisa menembus langit dan bumi. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi. Kan ada itu ayat. Kata Allah, demikianlah saya tunjukkan kepada Nabi Ibrahim rahasia langit dan rahasia bumi. Insya Allah kalau dia sholat, ini bisa tahu rahasia langit dan rahasia bumi lantaran cahaya rohnya ini bisa cemerlang, cahayanya bisa menembus langit dan bumi. Allahumma. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah inti daripada peristiwa Isra wal Mi'raj adalah perintah sholat. Maka ini sholat ini jangan lupa dulu dengan sholat kita. Kita perlukannya kaifa sholat itu ini harus berjalan pada diri kita. Kalau bisa kita tasbihkan sholat kita. Kita ada kiai bagaimana Pak Kiai pakai saya benar enggak? Bagaimana Pak Kiai tahiyat saya benar apa enggak? Bagaimana Pak Kiai rukuk sujud saya benar apa enggak? Takbiratul ihram saya benar apa enggak? Inilah perlu dipertanyakan. Setelah itu kan sholat ini kata Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni sholat kamu seperti kamu lihat aku sholat. Bagaimana kita melihat sholatnya Rasul, sedangkan kita sudah beratus-ratus tahun yang lalu Rasulullah meninggalkan kita. Betul nggak? Tapi jangan khawatir, carilah tanya sama kiai bagaimana kesaksian para sahabat Rasulullah ini melihat Rasulullah sholat. Ini yang paling penting. Sehingga takbiratul ihram sampai salam ini yang dikisahkan oleh para sahabat, itulah yang paling penting kita pegang. Ya, mudah-mudahan kita semua bagus sholatnya dan nanti
hisabnya dan semua yang kaya jadi ahli surga. Allahumma dari bila bukan sekian, apabila ada kekurangan atau salah di dalam mengucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini doanya saya sampaikan sama Ustaz. Jenengan Ada niat syafaat Rasulullah Al-Fatihah. Ya Hana